Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu semua. Waduh, ini 5.000 orang tapi suaranya kayak cuma 5 orang nih ya. Bisa lebih semangat lagi ya Bapak Ibu ya, lebih bersuka cita lagi buat Tuhan kita di awal bulan nih ya Bapak Ibu ya. Coba saya sapa lagi ya, semuanya lebih bersuka cita lagi. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu semua. Haleluya, 500.000 orang. Amin Bapak Ibu, berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Kita akan memulai ibadah kita pada minggu hari ini, pagi hari ini, di bulan baru, di bulan November. Kita mau sama-sama angkat pujian kita siapkan hati kita dan sungguh buat Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau katakan bahwa kita tidak takut karena Tuhan beserta kita. Sebab
Kami berdoa, pimpin pada ini Tuhan, awal pertengahan hingga ada akhirnya Tuhan. Hanya Engkau saja, Roh Kudus saja bekerja di tempat ini. Kami berdoa, kami sepakat segala roh yang lain yang bukan dari surga, kami hancurkan. Tapi di dalam nama Yesus tidak berkuasa atas tempat ini. PTC dan sekitarnya dikuduskan Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Berkuasa atas kami Tuhan, berkuasa atas gereja Tuhan. Berkati jemaat yang sedang dalam perjalanan, tibakan mereka ke tempat ini yang tidak kurang apapun. Terima kasih saja Tuhan, kami juga kepada-Mu Tuhan. Biar nama saja dipermuliakan, ditinggikan, dilakukan di tempat ini. Kami buka ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa bersyukur, haleluya. Kita katakan sama-sama, amin, amin, haleluya. Untuk jemaat boleh dipersilakan duduk kembali. Kita persiapkan hati kita lebih dalam lagi untuk masuk ke dalam ibadah dan barunya. Kita mau katakan bahwa Tuhan Yesus kita adalah yang beriman. Kami datang bersyukur kepada Allah. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus. Ingin ku menyenangkanmu, kami ingin beri Yesus.
kami boleh berada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Pada saat ini Bapa, kami ingin Tuhan untuk lebih lagi memuji, memuliakan, berglori, bersukacita di dalam Engkau bersama saudara seiman kami pada pagi siang hari ini Bapa. Kau suci teruskan kami setiap orang di tempat ini Bapa. Jemaat-jemaat-Mu yang hadir, yang rindu untuk berada di dalam hadirat-Mu Bapa. Kami bersepakat percaya Tuhan bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami dari saat ini Bapa. Maka kami mau Tuhan untuk bersukacita Bapa, berglori bagi nama-Mu, melompat-lompat untuk nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang sama-sama siap untuk memuji Tuhan lebih lagi. Kita katakan amin. Saya mau sapa lagi Bapak Ibu di sini ya. Shalom Bapak Ibu. Haleluya, puji Tuhan, gak turun lah ya semangatnya ya Bapak Ibu ya. Kita mau memuji Tuhan Bapak Ibu. Kita siapkan semua muda di hadapan, selalu muda di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya, ku memuji Tuhan. Kasih kita berkesudahan. Dia berkesudahan.
wajahnya yang tiba-tiba muda semua nih. Amin, Bapak Ibu. Amin. Oke, kita akan memberikan persembahan kita yang pertama sambil memuji Tuhan. Kita mau angkat pujian Jangan Lelah. masih kuat kan ya? Pasti tangan Tuhan Yesus yang kasih kekuatan. Amin. Kita mau angkat satu pujian lagi Bapak Ibu ya, biar lebih semangat lagi terima firman Tuhan. Amin.
Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi siang hari ini, saya membuka untuk proses kesaksian. Saya undang untuk Ibu Linda untuk menyampaikan kesaksian bagi kita semua di tempat ini. Dipersilakan. Shalom. Selamat siang ya. Nama saya Linda. Saya perkenalkan diri saya. Saya baru pertama kali ke sini. Terima kasih saya ucapkan untuk kesempatan yang diberikan buat saya untuk menyaksikan betapa besar Tuhan kita dan betapa ajaib, betapa baiknya Dia dalam kehidupan kita. Saudara, tadi waktu masuk saya ikut bersisir, saya nyanyi, saya nangis karena saya sudah lama gak melayani. Begitu saya nyanyi, saya bilang, Tuhan, maafkan saya sudah lama tinggalkan Engkau. Saya gak melayani. Saya merasa kangen sekali sama Tuhan. Saya nangis, saya tersentuh. Ini kali yang pertama kali saya berdiri lagi di mimbar untuk melayani, menyaksikan bagaimana kebesaran Tuhan dalam hidup saya. Saudara, begitu banyak kebaikan Tuhan yang kalau kita mau saksikan tidak akan ada habis-habisnya. Tuhan itu baik banget. Kalau kita mau cerita banyak sekali, tidak ada habisnya ya. Dan saya bilang sama Pak Pendeta Ferry, saya mau bersaksi Pak. Tapi saya berdoa malamnya, Tuhan, apa yang saya mau saksikan? Saya teringat bahwa saya sebenarnya saat-saat ini saya sedang mengalami suatu hal yang tidak enak. Berawal ketika saya sakit, saya operasi implan gigi. Nah, waktu saya operasi itu dokter melakukan suatu tindakan yang menurut kami salah, karena dia melakukan operasi yang akibatnya kena ke saraf gigi saya, dan akhirnya saya tidak bisa baal, saya tidak merasakan apa-apa sehingga kebal. Di situ saya kaget, tapi sebelum saya pergi operasi, saya berdoa sendiri di kamar. Dan waktu saya nggak berdoa sendiri, tapi saya panggil teman saya datang. Kebetulan dia juga seorang pendeta, jadi dia datang doakan saya, terus kami doa rame-rame. Tapi waktu saya berdoa seperti ada sesuatu yang bicara dengan saya. Enggak, nah, aku maunya kau sendiri. Tapi saya selalu mencari orang. Saya mau orang doain saya. Nah, kenapa saya seperti itu, saudara? Itu karena saya sudah lama tidak membangun hubungan yang intim dekat dengan Tuhan. Mungkin ada 1 tahun saya tidak rutin baca Alkitab. Saya bolong-bolong, saya udah tidak menyembah lagi. Saya udah tidak rutin menyembah, baca firman. Saya udah mulai mencintai yang lain. Saya suka dengan olahraga, sehingga kalau pagi bangun tidur saya cuma doa terima kasih Tuhan, dah saya pergi. Terus sampai malam saya nggak baca Alkitab, saya nggak hidup saya udah nggak seperti yang Linda yang dulu, udah berubah. Jadi tanpa saya sadari, saya juga sudah melupakan kewajiban saya sebagai seorang istri. Saya tidak mengurus rumah tangga, saya tidak mengurus suami, saya sudah nggak. Saya cuma mementingkan hobi saya. Saya sudah berhalakan. Saya sudah berhalakan hal itu. Nah, ketika saya menghadapi suatu hal yang tidak enak, akhirnya saya goyang. Saya menghadapi tekanan, saya agak goyang karena tidak kuat. Akhirnya waktu itu
Saya panjang ceritanya. Akhirnya saya kesana kesini berobat, cari tahu, cari info. Di situ sempat saya buka celah, saya takut. Padahal firman Tuhan bilang jangan takut. Di situ saya mulai buka celah, saya takut, saya nangis. Ya Tuhan, saya akan selamanya seperti ini. Ternyata tidak, tapi iblis sudah menipu saya. Akhirnya kami pergi ke cari dokter lain. Dokter bilang enggak, ini akan sembuh, tapi 6 atau 1 tahun 12 bulan. Jadi saya bilang, lama sekali, 6 sampai 12 bulan. Tapi ya sudahlah, akhirnya saya nggak bisa. Jadi mulutnya itu kayak orang stroke, nggak bisa gerak begini. Jadi kalau makan, minum harus ditutup begini gitu. Bayangin saudara, saya harus mengalami hal yang tidak enak seperti itu. Itu yang membuat jiwa saya goncang, saya kaget karena saya nggak pernah ngalamin kayak gini. Jadi saya berpikir, saya akan begini. Sedih udah. Akhirnya karena saya sempat dibongkar sampai operasi 4 kali, putus jahitan 3 kali. Jadi dalam 1 bulan itu saya 7 kali kena anestesi. Dan itu buat saya sangat tidak enak karena setiap kali saya dioperasi jantung saya berdebar. Saya nggak kuat dengan obat bius. Tapi saya berserah, Tuhan tolong saya. Nah akhirnya saya stres sekali, kena ke leher saya saudara. Leher saya tegang, saya nggak bisa noleh kiri, saya nggak bisa noleh kanan. Akhirnya kami pergi cari dokter dan pergilah kami ke dokter spesialis saraf. Sampai di sana saya disuntik, obatnya keras, semua obat-obat yang diberikan itu keras-keras. Saya harus berjuang. Setiap kali saya minum, saya seperti orang ngambang, melayang, karena ada penenangnya, ada obat anti sakitnya. Nah, memang saya ada enakan, tapi saya harus berjuang. Kalau malam kadang saya nggak bisa tidur, saya merasa saya sendiri. Udah nggak enak saya rasa. Saya minum obat itu ada 1 bulan. Akhirnya kena ke lambung saya, merembet, jadi sakit. Nah setelah itu akhirnya saya merasa Roh mengasihani diri sendiri itu mulai muncul. Saya nggak kuat di firman, nggak kuat di doa. Akhirnya saya goyang, saudara. Tiba-tiba suatu hari saya merasakan ada sesuatu yang gak enak di diri saya. Saya merasa sedih yang tidak jelas. Padahal Tuhan sudah tolong saya. Tidak sampai 6 bulan mulut saya, baal yang di gigi saya sembuh. 1 bulan udah sembuh. Padahal dokter bilang 6 bulan, 6 sampai setahun. Ternyata sebulan sudah sembuh. Nah, terus udah gitu leher saya udah mulai membaik. Tapi kenapa saya rasa tidak enak? Saya udah tengking, ada seperti sedih yang tidak jelas apa juntrungannya. Padahal keluarga saya baik-baik saja, keadaan saya baik, saya udah mulai membaik, anak saya puji Tuhan sehat, semua baik. Tapi saya nggak tahu apa ini. Saya udah tengking, doa nggak enak, dan perasaan itu selalu muncul pagi dan sore. Akhirnya saya nyembah. Setiap kali saya nyembah, saya masuk kamar, saya main gitar, saya pujian, saya baca firman, saya sudah mulai bangun hubungan sama Tuhan. Saya minta ampun, saya kembali sama Tuhan. Tapi lama-lama saya merasa kok nggak hilang-hilang. Akhirnya saya pergi mengejar ibadah di mana saya cari biar saya bisa enak gitu. Pergi ibadah di sini, pergi ibadah di sana, lari ke sana, lari ke sini. Sehari saya bisa 2 kali, saudara. Saya cari supaya saya bisa hilang perasaan ini. Nggak enak sekali. Rasanya itu menusuk kalau dia masuk, kalau itu nggak enak. Saya bilang, ini apa Tuhan? Tolong Tuhan, saya bilang gitu. Tapi tidak setiap kali habis ibadah enak saya rasa. Nah itu muncul lagi begitu, dan itu akhirnya sampai hari ini saya masih merasakan hal seperti itu, tapi sudah beda. Nah lama-lama akhirnya saya cari sana cari sini hamba Tuhan yang saya bisa konseling, yang bisa doakan saya, karena saya
cari sana, cari sini, ketemu ini, ketemu itu, semua punya pendapat yang berbeda-beda. Akhirnya saya jadi bingung. Saya bingung sendiri, yang ini bilang ini, yang ini bilang yang ini. Akhirnya saya kayak orang ketakutan sendiri, saya kayak terintimidasi. Saya kayak, aduh Tuhan, tolong saya. Yang satu lagi, kamu begini, kamu begini, kamu begini, kamu begini. Jadinya saya bingung, saudara. Itu akhirnya membuat berkecamuk di pikiran saya. Akhirnya saya jadi terintimidasi. Saya cemas, saya takut, saya gelisah. Akhirnya saya kayak orang ketakutan. Suami saya bilang saya sudah mulai stres. Tapi saya tolak ke dalam nama Tuhan Yesus. Saya sudah mulai seperti itu, saudara. Akhirnya karena saya udah seperti itu, kena ke mah saya, GERD saya naik. Karena GERD saya naik, jantung saya berdebar. Akhirnya saya tidak bisa tidur kalau siang. Tapi puji Tuhan tuh baik. Saya selalu bisa tidur kalau malam. Saya selalu puji Tuhan bisa tidur. Nah, akhirnya saya minum obat lambung, obat-obat mah. Tapi akhirnya saya ketemu ada satu bapak pendeta di Jogja. Dia kebetulan juga pernah membimbing saya. Dia lihat saya, dia bilang, Linda, kalau saya lihat kamu ini udah salah. Tidak begini nak caranya. Dia bilang, kamu kesana doa ibadah kesini kesana. Yang penting kamu itu di rumah diam, duduk, Tuhan hadir. Dia bilang gitu. Pulanglah, karena saya kejar sampai ke Semarang. Sampai di sana saya pergi lagi ke doa ke Getsemani. Terus dia bilang, pulanglah nak, di rumahmu pun kamu akan ketemu Tuhan. Tapi saya tidak dengar-dengar. Pulang saya masih cari kabar Tuhan lagi. Saya tidak percaya dengan diri saya sendiri. Nah, akhirnya suatu kali saya ketemu dengan satu ibu. Teman saya bilang, kamu harus di tangan yang tepat, hamba Tuhan yang tepat. Akhirnya dia datanglah bawa. Ibu itu bilang, berhenti ya cari hamba Tuhan. Dia bilang gitu, baca di kitab apa tuh, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Dia bilang, saya kaget kalau Tuhan itu cemburu. Tuhan tidak mau kamu cari orang lain. Tuhan maunya cari kamu. Tuhan maunya dia cari dia. Akhirnya singkat cerita, saya dimentor dengan dia. Nah, udah gitu dia, tapi mentornya dia itu firman. Akhirnya dia bilang, saya harus bongkar ini pola pikir kamu. Kembali ke firman, kembali ke firman. Kamu harus lawan semua itu dengan firman. Jadi saya udah mulai, kalau saya udah mulai takut, saya udah mulai cemas, saya udah mulai gak enak. Dia bilang, perkatakan firman. Jadi saya perkatakan lagi, Tuhan tolong saya Tuhan, saya perkatakan lagi firman. Nah, akhirnya berjalan dengan waktu tanpa saya sadari. Saya tadi pagi, kemarin pagi saya menyembah, tiba-tiba saya mengucap syukur. Saya bilang, saya lihat foto saya yang teman saya kirim foto saya bilang, kok saya lihat ini Linda yang dulu kok masih belum sungguh-sungguh dalam Tuhan. Saya bilang gitu. Ini sekarang saya udah kembali dalam Tuhan. Jadi saya bilang, Tuhan terima kasih kalau kau izinkan saya mengalami hal ini. Banyak sekali dalam kehidupan saya yang kau ubahkan. Saya kembali lagi ke firman. Saya selaraskan firman Tuhan, yang dimana selama ini saya kalau cuma baca firman, baca aja. Tapi saya tidak pernah merenungkan. Saya tidak pernah merenungkan dan menyelaraskan pikiran saya dengan firman Tuhan. Saya hanya baca sambil lalu. Jadi waktu saya dibimbing, saya mulai belajar bahwa bahasa surga itu adalah iman. Nah, iman itu bahasa surga itu apa? Bahasa surga itu, bentar, saya mau baca firman di
Bahasa surga itu adalah Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, yaitu firman Tuhan, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Nah, saya mulai belajar, oh kayak gini. Nah, terus jadi kalau ada pikiran-pikiran lagi, saya baca ini lagi. Kolose 3 ayat 1 sampai 2. Karena kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Nah, perkara yang di atas itu apa? Filipi 4 ayat 8. Saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Jadi saya udah mulai, sekarang saya lagi belajar fokus sama firman. Jadi setiap kali ada pikiran negatif, pikiran menakutkan, pikiran yang enggak, saya tangkis. Ingat Linda, pikirkan yang suci, yang mulia, yang kudus, yang benar. Jadi saya kayak seperti peperangan dengan pikiran saya sendiri. Lalu saya berkata sama Tuhan, apa yang harus saya saksikan? Saya teringat. Jadi tanpa saya sadari, saya udah hubungan saya sama suami saya udah mulai renggang karena saya memikirkan hobi saya. Dia pulang kerja, saya sudah tidak mulai temenin. Saya masih ada jam 9 malam, 8 malam, saya masih ada di tempat nge-gym. Saya tidak sadar. Terus apalagi, jadi setelah saya sakit, akhirnya saya sakit, Tuhan izinkan terjadi, saya mulai berdamai. Kami akhirnya dikonseling, terus kami mulai bangun hubungan mesbah keluarga. Saya juga dengan anak saya yang tadinya dulu saya galak, akhirnya saya bilang, Tuhan ya ampuni saya. Dan banyak sekali Tuhan ubah hidup saya dengan Dia izinkan saya mengalami hal yang tidak enak. Saya baru kemarin saya bilang terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau semua ini kau pakai untuk saya berubah. Karena kalau Tuhan tidak izinkan saya alami, saya tidak akan sadar, saudara. Saya selalu merasa diri saya benar. Kalau Tuhan tidak tegur saya dengan cara seperti ini, saya tidak akan menyadari bahwa ya jauh dari Tuhan, jauh. Akhirnya saya tidak berfungsi lagi sebagai ibu, sebagai istri. Saya sudah memikirkan diri saya sendiri. Tapi puji Tuhan, Tuhan mengizinkan saya mengalami yang tidak enak. Dan saya tidak tahu sampai kapan. Tolong topang saya dalam doa. Terima kasih juga buat Pak Ferry, Bu Sasa. Setiap kali saya rasa nggak enak, saudara, saya telepon beliau. Terima kasih Bapak Ibu selalu datang menopang saya. Saya bilang, Tuhan, karena saya waktu itu nggak enak sekali, saya rasa saya sudah terintimidasi, bangun pun saya udah nggak kuat. Saya bilang, Tuhan, kok gak enak rasanya seperti ini, ambillah saya pulang, saya bilang gitu. Tapi saya takut, saya bilang, Tuhan, oke, kalau kau sembuhkan aku janji aku akan kembali melayani kau. Saya udah lama tinggalkan Tuhan, tidak melayani. Ini Tuhan, aku kembali, aku mau serahkan hidupku. Saya bilang untuk kemuliaan nama-Mu. Waktu saya bilang begitu, Pak Ferry doakan saya seperti ada yang lepas, saudara. Saya tidak sadar, saya teriak kencang sekali. Mungkin itu beban yang saya tanggung karena saya selalu berperang dengan pikiran saya sendiri. Jadi waktu saya udah lepas, akhirnya saya udah bisa masukkan firman. Saya masukkan firman, terus saya praktekkan, fokus, jangan berpikiran negatif, ambil iman yang positif, percaya, berharap terus kepada Tuhan.
tolong dukung saya dalam doa, saudara, biar saya pulih dan saya akan memuliakan nama Tuhan, dan banyak orang nanti akan saya layani yang mengalami hal yang tidak enak sama seperti saya. Terima kasih Tuhan. Pesan saya, kuatlah baca firman, saudara. Jangan seperti saya. Pada saat saya mengalami tekanan, saya nggak kuat karena dasarnya saya nggak ada. Kembali lagi ke firman Tuhan. Jadi apa yang Tuhan sudah sediakan di surga dan di janjinya, itu kita bisa raih hanya dengan iman. Iman timbul dari mana? Pendengaran akan firman Tuhan. Mari kita sama-sama bangun hubungan bersama Tuhan. Saya pun masih belajar sampai hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih atas kesaksiannya, Bu Linda. Kami Yesus berkati lebih lagi. Sekarang kita akan masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Pada pagi siang hari ini, kita angkat satu pujian. Ku
Kami sungguh percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kami dalam hidup kami. Janji Tuhan maka dalam hidup kami hal-hal yang baru, hal-hal yang indah, hal-hal yang ajaib akan terjadi bagi kehidupan kami, melimpah bagi hidup kami. Dan pada saat siang hari ini kami akan menerima firman Allah. Yang firman Tuhan akan terlahir dalam kehidupan kami, akan bertumbuh dan menghasilkan buah-buah yang lebat untuk kerajaan surga. Sehingga setiap kami bisa mengalami pembaharuan iman. Setiap kami bisa dipenuhi oleh kekuatan surga. Setiap kami bisa mengalami yang namanya kepenuhan Roh Kudus. Setiap kami bisa mengalami yang namanya kebenaran firman Allah yang hidup. Sehingga firman Tuhan itu memberikan kami kemerdekaan. Firman Tuhan memberikan kami kesembuhan. Firman Tuhan memberikan kami bisa. Firman Tuhan memberikan kami kelembasan. Dan sebab-sebab akan terjadi bagi kehidupan kami. Firman Tuhan itu hidup dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam firman-Mu akan terlahir dalam kehidupan kami akan bertumbuh dan menghasilkan buah-buah yang lebat untuk kerajaan surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Shalom. Saya percaya pada siang hari ini kita semuanya diberkati luar biasa oleh Tuhan ya. Puji Tuhan, terima kasih buat waktu yang kita pada siang hari ini pada waktu lambut simulasi bersama-sama dengan kami ya. Ibu Linda juga, Ibu Ina, semuanya karena Tuhan ya. Maka saya percaya bahwa saksian tadi saksian yang membangun kita semua bahwa ketika Tuhan campur tangan maka tidak akan yang sia-sia. Ketika Tuhan bernaung maka tidak ada yang sia-sia. Maka Tuhan kita Tuhan yang hidup, Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Karena saya hidup oleh karena Tuhan dan saya bisa berdiri oleh karena Tuhan. Dan kita semua yang bisa berdiri hanya karena Tuhan kita hidup. Amin. Kita bisa mengalami keselamatan karena Tuhan kita hidup. Puji Tuhan, Bapak Ibu, kita buka sama-sama dalam Lukas 19. Lukas pasal 19. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10 ya. Ini mengenai Sakeus. Tapi kita akan melihat orang-orang yang berkasih dalam kehidupan kita. Lukas pasal 19 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Saudara, kalau saudara tahu mengenai Sakeus ya, ada lagunya Sakeus, orang pendek, kecil betul dia, ya kan? Dia naik pohon ara, lalu melihat Yesus. Terus keluarga begini, Lazarus turun, bukan tempat kamu di situ. Salah, bukan Lazarus. Kemudian Tuhan bilang begini ya, apa namanya? Salah, bukan memang Lazarus sesuatu, tapi tempatnya Sakeus Tuhan. Jadi bukan tempat Lazarus, tapi tempat Sakeus. Nah, Bapak Ibu, kita bersama-sama dalam Lukas 19 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Lukas 19 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Sama-sama kita baca firman Tuhan ini ya. Yang pria baca ayat yang kiri, yang wanita baca ayat yang nanti sama-sama kita ketemu di ayat yang ke-10. Yang pria duluan, 2, 3. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pungutan cukai, dan dia seorang kaya. Dia berusaha untuk melihat orang. Apakah Yesus itu? Tetapi ia tidak berhasil karena apa? Orang banyak. Sebab badannya pendek. Terus? Kemudian dia mendahului warnanya, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, dia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segera turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus sudah sampai di datang. Tetapi semua orang yang mau melihat hal itu bersungguh-sungguh katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tapi Sakeus sendiri dan berkata kepada Tuhan, setengah dari itu akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kurang dari seseorang akan kuberikan kepada. Kata Yesus kepadanya, hari ini apa? Telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sama-sama kita baca ayat 10, 2, 3. Sebab anak manusia datang untuk Sekali lagi sama-sama 2, 3. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Amin. Jadi Bapak Ibu sudah mengerti mengenai Sakeus ya. Dari semenjak sekolah minggu, saya nggak sekolah minggu dulu kan. Saya nggak sekolah minggu, tapi saya ketika baca firman Tuhan ini, saya percaya bahwa ternyata firman Tuhan ini hidup ya, dan terbentuk dalam kehidupan kita semua. Dan semenjak kita kecil kita sudah diajarkan mengenai yang namanya Sakeus, ya kan? Sakeus ini seorang apa? Kepala pemungut cukai. Kepala pemungut cukai dan adalah dia orang yang sangat kaya, ya kan? Sangat tajir, melejit, setir, sangat kaya raya. Sakeus sangat kaya raya.
saudara pelayanan Kelapa Gading sampai rumahnya ke Samunan. Ini Pak, rumahnya ke Samunan dulu, kayak banget ya kan? Rumahnya di mana? Padahal saya seorang staf pajak. Nah, ini seorang kepala pemungut cukai. Jadi benar-benar orangnya kayaknya minta ampun, auzubillah, minta astagfirullah, benar-benar kaya, ya kan? Nah, akhirnya berkata bahwa seorang Sakeus ini kaya raya dan dia ingin menjadi murid Yesus. Jadi sudah saya ini seorang pejabat, dia ingin melihat yang namanya Tuhan Yesus. Nah, pada waktu itu Yesus itu viral banget, ya kan? Kalau zaman sekarang mungkin orang-orang viral, hamba-hamba viral melalui YouTube, ya kan? YouTube, oh siapa dia? Oh dia viral banget. Siapa namanya? Oh di Pasir. Siapa namanya? Oh Billy Mantopa, ya kan? Viral banget melalui YouTube, ya kan? Tapi Yesus pada zaman dulu dia viral melalui mulut ke mulut, ya kan? Mulut A, B, C, D, E, F, G, Z sampai Z, mulut ke mulut. Kalau zaman sekarang mulut ke mulut adalah gosip. Kalau zaman dulu mulut ke mulut memberitakan firman Allah, ya kan? Kalau zaman sekarang beda, mulut ke mulut gitu. Kadang-kadang dari A sampai ke A, tapi kepada si yang sampai ke ini, bukan A disampaikan dari Z, ya kan? Dari A sampai Z. Jadi saya percaya bahwa hari-hari ini Tuhan ingin memulihkan umatnya. Amin. Nah, Yesus pada waktu itu viral banget, viral sekali. Nah, seorang kepala pemungut cukai ingin melihat yang namanya Yesus. Jadi kan dia ingin melihat namanya Yesus, Yesus ingin melintasi kota itu. Alkitab berkata begini, bahwa Yesus itu ada di mana? Kota Yeriko. Dan ketika dia ingin melintasi kota Yeriko, di kota itu ada yang namanya Sakeus, seorang kepala pemungut cukai. Dia mendengarkan kabar bahwa Yesus mau lewat di daerah itu. Yesus mau lewat di kota itu. Pemungut cukai ini karena badannya pendek, ya kan? Badannya pendek, dia ingin melihat Yesus. Dia naik yang namanya pohon ara. Dia coba naik, ya kan? Naik. Saudara bayangkan kalau zaman sekarang seorang kepala kantor, ya kan? Pejabat naik pohon, ya kan? Pejabat naik pohon. Ada pejabat naik pohon pasti akan beritanya pasti akan viral, ya. Seorang pejabat naik pohon hanya ingin melihat Yesus. Bisa bayangkan di tahun yang lalu, seorang pejabat kepala pemungut cukai karena hanya Yesus saja yang bisa untuk melakukan perkara-perkara yang luar biasa, dia masalah. Dia naik di namanya pohon ara, terus dia mau lihat Yesus dari pohon ara karena badannya pendek. Nah, ketika Yesus melintasi tempat dia naik pohon tadi, ya kan? Yesus memandang ke belakang dan melihat ada Sakeus naik pohon ara. Saya seorang Yesus bisa diambil begini. Coba saya lihat di ayat yang keempat. Maka berlarilah dia mendahului orang banyak, lalu memandang pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat di atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun. Sekarang Yesus tahu nama seorang kepala pemungut cukai. Dia sebutin nama, Sakeus, turun. Bayangkan, dia tahu nama seorang kepala pemungut cukai, namanya Sakeus. Nah, kalau sekarang mungkin kita kalau suruh hafal-hafal nama agak sedikit bingung, ya. Saya punya kepala dulu, dia punya anak kalau nggak salah 12, ya. Gembala 12 atau berapa pun anaknya banyak. Dia lupa nama anak-anaknya. Yang saya dulu dia salah sebut si siapa ini gitu. Jadi kadang-kadang salah sebut nama anaknya sendiri. Tapi Yesus nggak bakalan bisa salah menyebutkan nama kita. Kalau misalnya salah nih, contoh dia mengasih kesembuhan Bapak Freddy, ternyata nyasar kesembuhannya kepada gue, nggak bakalan salah. Ya kan? Dia udah sembuh, Pak Freddy mengalami kesembuhan, tapi nyasar kepada gue karena salah. Yesus nggak bakalan salah. Jadi ketika Yesus tahu yang naik pohon ara ini adalah Sakeus, ya kan? Dia tahu dia mau begini, Sakeus turun. Aku apa dia bilang? Aku mau menumpang di rumahmu. Ini saya bilang ini luar biasa. Firman Tuhan sangat luar biasa. Firman Tuhan ada ini. Yesus mau menumpang di rumah seorang yang berdosa. Alkitab mengatakan begini. Yesus mau menumpang di rumah seorang yang menurut murid-murid Yesus pada waktu itu orang yang berdosa. Jadi Tuhan ini mau merubah paradigma kita selama ini. Mungkin kita berpikir, oh, Anda nggak layak melayani Tuhan.
Kita berpikir, oh engkau nggak ada apa-apanya. Saya yang sudah bertahun-tahun dalam dunia pelayanan, engkau yang baru pertama kali bertobat, nggak mungkin engkau bisa sama seperti saya. Kadang-kadang seperti itu. Tuhan pemikiran kita kadang-kadang seperti itu. Tapi Tuhan merubah paradigma yang menganggap bahwa oh Zakheus itu orang berdosa. Karena pada waktu Yesus mau menumpang di rumah Zakheus sebagai kepala pemungut cukai, yang notabene orang berdosa pada waktu itu, apa yang terjadi? Coba saudara lihat ayat selanjutnya. Ayat 6. Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu apa? Bersungut-sungut, katanya ia menumpang di rumah orang berdosa. Orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya ia menumpang di rumah orang berdosa. Jadi saudara, ketika Yesus tahu banget mengenai tujuan, dia datang ke muka bumi ini. Dia katakan bahwa aku datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Aku datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Tetapi ketika dia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang, ada sesuatu yang mau menghalangi tujuan Yesus datang ke atas muka bumi ini. Yang menghalangi justru orang-orang yang ada di sekitar Yesus. Kalau kamu menumpang di orang berdosa, dia nggak layak Tuhan. Kita yang sudah ikutin Tuhan bertahun-tahun, tapi kalau Tuhan nggak pernah menumpang di rumah saya Tuhan, tapi Tuhan menumpang di rumah orang berdosa. Padahal tujuan Tuhan ingin merubah paradigma selama ini orang-orang yang ada di sekitar Yesus yang sombongnya minta ampun, rohaninya sombong sekali. Ini orang-orang kesombonganmu dipatahkan, dihancurkan. Aku ingin menyelamatkan semua orang-orang yang terhilang. Itu tujuan Tuhan. Jadi kadang-kadang kita ini sebagai hamba Tuhan sombongnya minta ampun. Orang-orang berdosa aja tidak pernah kita mau salaman aja tidak mau salaman. Iya, jadi begini ya. Kadang-kadang kita sombong rohani. Kadang-kadang kita bilang oh dia nggak layak, oh dia levelnya baru pertama kali bertobat, masa mau melayani Tuhan, baru pertama kali bertobat, masa mau memberikan sesuatu yang membangun jemaat. Kadang-kadang kesombongan rohani. Nah ini yang Tuhan merubah, bahwa Tuhan ingin menyelamatkan orang-orang yang terhilang. Konsep ini yang Tuhan mau jelaskan kepada murid-murid Yesus, bahwa aku datang untuk menyelamatkan yang terhilang. Nah, saudara tinggal apa? Ketika Zakheus mendapatkan pesan Tuhan seperti itu, aku mau menumpang di rumahmu. Apa yang terjadi saudara? Ayat yang ke-8. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Ini saya bilang luar biasa. Setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Saudara bukan bicara mengenai nilai, bukan bicara mengenai nilai. Artinya bahwa ketika dia berjumpa dengan Tuhan, Zakheus berjumpa dengan Tuhan, ada perubahan yang terjadi dalam diri Zakheus. Ada perubahan yang terjadi. Orang-orang yang berjumpa dengan Tuhan pasti ada perubahan. Yang tadinya mungkin susah untuk melepaskan keinginan dunia, dan berjumpa dengan Tuhan, dia mampu untuk melepaskan keinginan dunia. Amin. Zakheus ini seorang kepala pemungut cukai, dan pasti banyak orang yang sudah dia peras. Iya kan? Pajak semuanya masuk ke dia, dan duitnya pasti banyak sekali. Tapi dia katakan begini, ketika berjumpa dengan Tuhan, dia bilang begini, setengah dari itu. Kalau saya bilang mungkin setengah pada waktu zaman dulu ya kan, setengah mungkin kita kalkulasi lah hartanya mungkin sekitar 10M, mungkin ya 10 miliar, bukan 10M ya, 10 miliar. Nah, setengahnya berarti sekitar 5 miliar, mungkin segitu. Ya kan itu begini. Ketika dia berjumpa dengan Tuhan, 5M ini aku akan berikan kepada siapa? Orang-orang miskin. Saya bisa bayangkan, 5M aku berikan kepada orang miskin. Ini bukan bicara mengenai nilai, tapi bicara mengenai sesuatu ketika berjumpa dengan Tuhan, ini lepas. Amin. Ini lepas. Kenapa? Ikatan ini lepas. Ikatan apa yang kita ketika berjumpa dengan Tuhan? Harus lepas. Seseorang yang tidak lepas ikatannya ketika berjumpa dengan Tuhan, berarti dia belum berjumpa dengan Tuhan. Amin. Amin. Zakheus seorang kepala pemungut cukai berjumpa dengan Tuhan, yang mengikat dia selama ini adalah harta benda, itu lepas. Setengah dari milikku aku berikan kepada orang miskin. Kemudian dikatakan sekali lagi, dan kalau ada sesuatu yang
dari seseorang akan kukembalikan berapa kali lipat? 4 kali lipat. Saya percaya pada waktu itu pasti banyak orang-orang yang diperas oleh Sakeus. Kenapa? Tapi dikatakan, kalau ada yang kuperas, aku gantikan 4 kali lipat. Tadi sisa 5M, dia gantikan 4 kali lipat. Kalau 1 diperas, berarti duitnya saya percaya pasti tinggal sedikit. Amin. Dia gantikan berlipat, ganti berlipat. Tapi ini bukan bersama yang bilang. Jadi artinya ketika dia berjumpa dengan Tuhan, dia benar-benar ikatan yang tidak dia lepas. Saya biasa berjumpa dengan Tuhan. Saya kan tidak bisa tidur selama 2 minggu. Saya nggak bisa tidur selama 2 minggu. Di kota Palu, Sulawesi Tengah, saya nggak bisa tidur selama 2 minggu. Karena saya bilang begini, kok kamu nggak bisa tidur selama 2 minggu? Saya bilang saya nggak tahu, saya nggak bisa tidur selama 2 minggu. Tahun 1997. Saya nggak bisa tidur selama 2 minggu, pagi mikir malam, malam mikir pagi, pagi mikir malam, malam mikir pagi. Saya nggak tahu kenapa Tuhan, kenapa saya punya pikiran ini, kok saya nggak bisa tidur selama hampir kurang lebih 2 minggu. Dan pada waktu itu ada seorang hamba Tuhan datang ke kota Palu. Hamba Tuhan ini kalau nggak salah dari kota Solo ya, datang bikin KKN di kota Palu, di restoran Merigo di kota Palu, di Manesa, kota Palu. Dia datang menyampaikan firman. Saya duduk di situ. Karena saya bilang, kamu ikut KKR aja, kamu ikut KKR, kamu ikut, pokoknya kamu ibadah lah. Nah, saya pada waktu itu masih setengah-setengah dengan Tuhan. Saya bertobat, tapi masih setengah-setengah. Jadi Yesus dari saya, Tuhan dari saya, masih setengah-setengah saya bertobat. Nah, saya duduk pas di pertengahan. Hamba Tuhan sampaikan firman, bla 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 bla. Setelah sampaikan firman ada altar. Hamba Tuhan mulai ngomong. Jadi orang kota kita tidak dengan surga luar biasa. Mengkilat mana itu orangnya? Mengkilat. Jadi pas kena lampu, tiung mengkilat. Jadi saya tidak bilang ternyata apakah saya harus botak apa enggak ya? Supaya ini signal dengan surga luar biasa. Kemarin kita bilang pada terlalu juga di sini ya. Pada terlalu juga kan kalau botak ya kan dokter. Pak, pada dokter ya. Pada terlalu teman saya. Kami udah tahu di sini. Jadi kalau juga botak di sini. Jadi kadang-kadang terlalu ini. Pak dokter ini apa namanya? Ma Cece ya kan masa depan cerah. Ma Dese masa depan cerah. Ya kan kalau ada kepala botak belakang berarti malasu masa lalu suram. Kalau depan ini botak masa depan cerah. Ma Dese ya kan masa depan cerah. Terus kalau botak semuanya pokoknya hidupnya pernah jadi gelap-gelap ya kan. Mau masa lalu masa depan semuanya gelap. Botak semua. Dia jangan pernah botak semuanya. Oh iya. Tapi ini botakin, dia sendiri botak ya kan, jadi bilang saya tercerah. Haleluya. Tadi sudah ya kan. Nah, ini hamba Tuhan luar biasa. Dia punya signal yang surga luar biasa. Dia bilang gini, setelah altar saudara, saya melihat di sini Tuhan katakan bahwa ada 3 orang anak muda, 3 orang anak muda yang tidak bisa tidur. Saya kaget, kok dia tahu saya nggak bisa tidur? Orang hamba Tuhan ini ada di luar kota, saya kata Palu, tapi di luar kota dari kota Solo ya. Kok dia tahu saya nggak bisa tidur? Saya duduk dan dikatakan lagi, Tuhan sementara mencari engkau. Ketika dia bilang Tuhan sementara mencari engkau, saya sementara duduk di situ, saya mengalami jamahan Tuhan, saya tengkurap, saya tiarap dan saya nangis. Saya bilang Tuhan, saya mau tinggalkan masa lalu saya mau sungguh-sungguh dengan Tuhan, dan saya mau dibaptis besok Tuhan, saya mau puasa besok. Ini keputusan yang saya ambil. Saya mau hidup baru besok Tuhan. Itu hari Kamis, hari Jumat saya puasa. Saudara bisa bayangkan, selama bulan suci Ramadan saya puasa tidak pernah bohong. Kan saya ke papi dulu kan, puasa. Papi bilang, puasa, dia ikut sahur. Sahur saya makan di belakang. Papi ke kantor, dasar papi ya. Papi ke kantor, mami masih di belakang. Mami orang Manado, mami Kristen orang Manado. Jadi mami masih di belakang. Papi ke kantor, saya makan di belakang. Papi pulang kantor, saya pura-pura makan masuk. Masih kuat. Kalau sama kan enggak. Nah, papi buka puasa, saya buka puasa, pura-pura buka puasa. Jadi selama bulan suci Ramadan, saya nggak pernah puasa saya. Secara bayangkan, sampai umur saya kuliah, saya puasa nggak pernah selama bulan suci Ramadan. Tapi ketika saya puasa, ambil komitmen puasa, ini benar-benar Tuhan kita hidupnya. Karena kehidupan kita ini bukan tubuh yang menguasai ternyata, tapi roh. Tadi kita bilang makanan kita adalah firman, ya kan? Nah, ketika saya ambil puasa, saya bilang Tuhan saya berpuasa. Saya puasa dari jam 12 malam saya puasa, saya buka sampai saya dibaptis ke 5 sore, jam 6 sore saya buka puasa. Ketika saya dibaptis, saya benar-benar bisa merasakan sesuatu yang pulih dalam hidup saya. Pulih,
saya tidur malam. Saya coba kan. Tidur malam benar-benar bablas sampai pagi, sampai siang, jam 12 siang baru saya bangun. Jam 12 siang baru saya bangun. Ternyata hari itu saya mengalami kemenangan. Saya mengalami kemenangan karena Tuhan bekerja yang luar biasa. Nah, saudara, saya percaya bahwa ketika Tuhan pesan begitu kepada hamba Tuhan ini, berarti Tuhan sementara mencari orang yang hilang. Mungkin kita berkata pendeta, tapi kan saya hilang, saya masih di gereja. Saya masih di gereja pendeta. Ini hilang bukan berarti kita hilang pergi ke rumput tetangga. Ngerti ya? Tapi kita hilang dalam arti mungkin ada sesuatu yang hilang dalam hidup kita dengan Tuhan. Mungkin ada sesuatu yang hilang. Mungkin ada pendeta, tapi saya kan tetap sepeda beribadah, bukan saya menjadi Tuhan. Saya pokoknya kalau sama kurang tapi ada sesuatu yang hilang dalam hidup kita. Ini kita tahu. Kalau sesuatu yang hilang, dia terhilang ke sana ya kan, sesuatu ya kan. Kalau dia seberang sana ikut si Habib Rizik atau ikut yang lain-lain, dia dia kan itu kan sesat, itu kan sudah biasa. Tapi yang terhilang dalam gereja, yang tetap ada dalam gereja, tetap melayani Tuhan, kadang-kadang sesuatu yang hilang dalam pribadi kita. Amin. Kadang-kadang sesuatu yang hilang dalam pribadi kita. Nah, ini yang Tuhan mau. Ini Tuhan lihat bahwa kita ini harus kembali kepada Tuhan. Harus kembali kepada Tuhan. Sakeus dipanggil Tuhan untuk lepas dari ikatan ini. Lepas dari ikatan ini. Kita kan tahu ada ikatan apa yang mengikat kita sama ini. Nah, ini yang Tuhan mau supaya ini yang melepaskan apa? Ikatan ini yang membuat kita hilang dari Tuhan. Amin. Ikatan ini yang membuat kita kadang-kadang hilang dari Tuhan. Saya nggak tahu ikatan apa yang kita sama ini. Saya nggak tahu. Tapi Tuhan tahu. Kadang-kadang ikatan inilah yang membuat kita jauh dengan Tuhan. Jauh bukan berarti kita hilang kan? Tapi sesuatu yang jauh ini akan membuat kita terhilang dari Tuhan. Nah, ini yang Tuhan mau supaya kita kembali kepada Tuhan. Sesuatu yang begini selama ini harus lepas. Amin. Lepas dalam kehidupan kita. Banyak di antara kita yang masih mengalami ikatan. Saya nggak tahu ikatan apa. Tapi ikatan ini membuat kita di hadapan Tuhan menangis atas kehidupan kita. Makanya Tuhan bilang, aku mencari yang hilang. Aku mencari yang hilang. Kenapa? Karena Tuhan begitu mengasihi, mencintai kita. Tapi saya ketika mengenal Tuhan, ketika bertobat, dia harus dipanggil oleh Tuhan. Kakak saya juga 14 tahun dipanggil oleh Tuhan dalam keadaan sudah percaya Tuhan Yesus. Adik saya juga dalam keadaan sudah percaya Tuhan Yesus dipanggil oleh Tuhan. Jadi saya percaya di hari-hari ini. Mungkin kita berkata begini, pendeta, tapi kan banyak gereja-gereja yang jiwa-jiwanya banyak sekali. Tapi kita nggak tahu. Kita nggak tahu jiwanya ini sementara mengalami apa. Ini Tuhan sementara cari jiwa-jiwa yang terhilang tadi. Ada dalam gereja, ada, tapi terhilang daripada Tuhan. Terhilang dalam kasih karunia Tuhan. Terhilang bukan dalam kasih karunia Tuhan. Terhilang dalam apa? Dalam cinta mula-mula. Ketika dia melayani Tuhan, dia bertobat sungguh-sungguh dengan Tuhan, dia cinta mula-mulanya sungguh-sungguh luar biasa dengan Tuhan. Bahkan sebelum ibadah, jam 10 ibadah, jam 7:30 selesai ibadah. Saya pernah lagi sebelum ibadah ini, saya waktu saya cinta mula-mula saya dengan Tuhan, ketika saya bertobat, saya gereja di DPDI di Palu, kota Palu, jam 8 pagi ibadah. Saya sudah ada setengah 7 pagi. Kenapa? Karena cinta mula-mula. Saya sudah di sana. Saya masih kuliah tersebut, tapi saya sudah ada. Ketika hari Minggu, makanya saya bilang anak saya hari Minggu jangan pernah bangun telat hari Minggu. Karena kalau saya nanti saya sering ngetrok. Kenapa? Karena sudah mau siap-siap mau jalan, istri masih kadang-kadang seperti situ. Tapi hari Minggu, kamu kalau hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu bangunnya lebih awal untuk anak sekolah. Kenapa hari Minggu telat-telat? Padahal hari Minggu paling penting banget. Kenapa? Kita bertemu dengan Tuhan hari Minggu. Amin. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat dia akan menyusul. Tuhan pasti akan mampukan kita di Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Kenapa? Karena hari Minggu di awal kita berjumpa dengan Tuhan. Semuanya hari itu pasti akan beres. Akan beres. Tapi kalau hari Minggu kita masih masih ada orang. Saya konsekuensi dengan ibadah. Kalau ibadah sungguh-sungguh ibadah. Waktu ini buat Tuhan, kita kasih waktu buat Tuhan yang terbaik. Amin.
Karena yang untuk Tuhan ini pasti yang terbaik yang kita kasih. Ada orang yang berkata, pendeta, anak saya ini yang paling terakhir narkoba, terus dia nakal banget, suka berantem di rumah, suka berantem di jalan raya. Ya udah, dia narkoba suka berantem buat Tuhan aja. Dia bilang buat Tuhan aja, yang narkoba, dia suka berantem buat Tuhan aja. Tapi yang ini paling pintar nih, ini calon dokter nih, ini calon dokter paling pintar nih kan. Yang kedua, wah ini pokoknya dia punya matematika luar biasa, ini calon insinyur. Yang ketiga, oh ini dia punya daya ingat luar biasa, oh calon dasar dia. Tapi yang ini paling bodoh, pokoknya apa paling bodoh, pokoknya dia buat Tuhan aja. Kita kasih yang paling bodoh buat Tuhan. Karena konsep kita ini mesti berubah. Yang paling bodoh, yang narkoba, yang tertikar, yang kejahatan ini buat Tuhan. Saya sekolah aja di Petamburan Jakarta, seminari gitu, Jakarta. Teman-teman saya semua, hampir rata-rata teman-teman saya di Sendiri itu, hampir rata-rata itu dari yang broken home, orang tuanya udah gak mampu, larang dia, pokoknya suka berantem, pukul. Jadi ketika saya lihat anak ini, waduh, di dalam sekolah pun dia suka berantem. Bahkan dari luar sekolah masih ini, oh nggak tahu lagi di kamar mandi, ngapain kamar mandi? Lagi apa? Zaman dulu tahun 99 yang bisa itu, saya nggak tahu. Hah? Nah, lagi dia ya. Yang paling jahat itu diserahkan buat Tuhan. Ini harus kita rubah konsep kita. Kita kasih yang paling terbaik buat Tuhan. Ini yang pertama saya. Ferraro, ini sudah bisa surga. Ini sudah persembahan kepada Tuhan. Saya bilang, Ferraro kamu jadi apa? Jadi pendeta ya, dari papi. Dia nggak mau, tapi saya selesaikan tentang Tuhan. Saya kasih terbaik buat Tuhan. Buat sulung dalam keluarga buat Tuhan, pendeta. Kadang-kadang oh bisa kamu pendeta ya kan? Tidak, enggak. Dia sudah dinasihati dari pendeta semenjak kecil kadang-kadang. Kenapa? Saya mau kasih yang terbaik buat Tuhan. Amin. Saya mau kasih yang terbaik buat Tuhan. Nah, hari-hari ini yang Tuhan merubah konsep pemikiran kita. Kadang-kadang kita berpikir begini, oh ini pokoknya ini, kita melibatkan Tuhan dalam pemikiran kita. Ini banyak sekali yang terjadi dalam gereja Tuhan, nggak melibatkan Tuhan dalam perencanaan mereka. Makanya semuanya apa yang direncanakan semuanya pasti akan gagal total. Libatkan Tuhan dalam perencanaan. Dan di hari-hari ini Tuhan sementara membersihkan ikatan-ikatan yang mengikat kita. Saya nggak tahu ikatan apa, tapi yang pasti akan lepas. Amin. Bablas angin. Kita mau supaya umat-umat Tuhan dipersiapkan menjadi umat yang kudus, militan, jangan siap ke sorga. Supaya kita bisa melihat kemuliaan Tuhan nyata dalam setiap pribadi kita masing-masing. Jangan kepala kita berdoa. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Bapa. Dalam mati dan tinggalkan sehari hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berharga.
ajaran Tuhan, kita minta pengampunan sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, perjamuan dengan Tuhan pada siang hari ini. Kita minta supaya Tuhan layakan kami, kuduskan kami, ampuni kami Tuhan, sehingga kami layak untuk masuk seperjamuan dengan Engkau. Ketika tubuh dan darah Yesus masuk dalam tubuh dan darah kami, bukan kami lagi yang hidup, tapi Kristus Yesus yang hidup, yang tinggal dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, kami percaya pada saat ini kami akan menyatu dengan tubuh dan darah Yesus. Kami sudah dilayakan, kami sudah dikuduskan oleh Engkau sendiri. Haleluya. Mari sama-sama kita angkat roti dan anggur. Sama-sama kita angkat roti dan anggur. Sama-sama kita angkat roti dan anggur. Kita akan berdoa. Kami percaya Tuhan, ini bukan roti lagi, bukan anggur lagi, tapi tubuh dan darah Yesus. Tubuh dan darah Yesus. Tubuh dan darah Yesus. Dengarkan firman Tuhan, maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu sesungguhnya, jika kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, dia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan memberikan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, dia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang makan aku akan hidup oleh aku. Sebab apa yang telah kutuliskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah ini adalah tubuh Yesus? Mari kita makan bersama-sama dengan iman, dan terjadi sesuai dengan imanmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Kami siap, kami kuat, kami bertakwa, kami bertakwa.